Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat hari Sabtu. Nah, di akhir pekan ini kita menginjak ke subtema yang ketiga. Tapi sebelumnya, marilah kita berdoa terlebih dahulu kepada Allah agar belajar kita hari ini dimudahkan dan apa yang kita pelajari hari ini menjadi ilmu yang bermanfaat. Doa awal pelajaran Abata. Berdoa cukup. Nah, anak-anak, sebelum memulai pelajaran, siapkan buku tulis kalian, alat tulis kalian, dan buku elektronik yang telah dibagikan. Sekarang, mari kita buka halaman 119. Subtema 3, perubahan wujud benda. Nah, kalian telah mengenal wujud benda. Ada padat, cair, dan gas. Kalian juga telah mengetahui sifat-sifatnya. Sekarang, apa yang terjadi jika benda tersebut dipanaskan, didinginkan, dan diletakkan di udara terbuka? Apakah benda-benda itu mengalami perubahan? Benda dapat mengalami perubahan wujud. Jika benda tersebut dipanaskan atau didinginkan, perubahan wujud apa sajakah yang akan terjadi? Perubahan wujud benda di alam tanda kebesaran Allah. Marilah kita pelajari perubahan wujud di sekitar kita. Perubahan wujud pertama yang akan kita bahas adalah mencair. Hari ini sangat terik. Lani membeli es krim bersama teman-temannya. Beberapa saat, es krim berubah menjadi cair. Mengapa hal itu terjadi? Bagaimana jika kamu meletakkan es batu di luar? Tentu saja, lama-kelamaan es tersebut akan berubah menjadi air, bukan? Begitu juga ketika kamu memegang coklat. Lama-kelamaan, coklat tersebut akan meleleh. Mengapa? Coklat meleleh karena terkena panas dari tanganmu. Perubahan wujud dari padat menjadi cair disebut mencair atau meleleh atau melebur. Nah, jika ada perubahan bentuk dari benda padat menjadi cair, bisa dinamakan mencair, meleleh, atau melebur. Kalau besi itu kan benda padat, kemudian dipanaskan dengan suhu di atas 1000 derajat, maka besi tersebut akan melebur menjadi cairan dan bisa dibentuk menjadi apapun. Nah, sekarang nomor 1, berdasarkan wacana di atas, jawablah pertanyaan berikut. Apa yang dimaksud dengan mencair? Nomor 2, pernahkah kamu melihat proses pencair lainnya? Nomor 3, berikan contoh proses mencair dalam kehidupan sehari-hari. Nomor 4, pada wacana di atas, proses mencair terjadi pada es. Apakah proses mencair terjadi juga pada logam? Kalian tinggal mengulang yang dijelaskan Pak Hairul tadi di pertanyaan-pertanyaan ini. Nah, benda padat jika terkena panas akan mencair. Peristiwa mencair tidak hanya terjadi pada es, namun proses mencair juga terjadi pada benda-benda padat lainnya. Apakah semua benda padat mencair pada waktu bersamaan? Untuk memahami ini, mari kita lakukan percobaan berikut. Tetap, jika ingin melakukan percobaan, maka kalian harus diawasi atau bersama dengan orang tua kalian. Kita siapkan bahan dan alat. 4 buah gelas plastik bekas kemasan air mineral, kemudian ada es batu, coklat, kapur, dan mentega. Langkah percobaannya bagaimana? Kalian masukkan setiap benda ke dalam gelas. 1 gelas diisi dengan 1 benda. Letakkan gelas tersebut di ruangan yang terbuka.
ruangan yang terkena cahaya matahari langsung. Coba kalian diamkan selama 15 menit. Kemudian kalian perhatikan apa yang akan terjadi. Ini setidaknya harus kalian lakukan ya, agar kalian bisa mengetahui berapa lama benda-benda ini mencair. Setelah kalian amati, kemudian kalian tuliskan hasil pengamatan kalian pada buku tulis, serta berikan kesimpulan dari percobaan kalian tadi. Mana yang lebih cepat mencair, mana yang paling lama mencair. Silahkan. Dan kemudian berapa menit waktunya bisa kalian ketahui juga. Informasi penting. Es mencair jika suhunya mencapai 0 derajat Celcius. Besi dapat dicairkan jika dipanaskan sampai suhu lebih dari 600 derajat Celcius. Setiap benda mulai mencair pada suhu yang berbeda-beda. Suhu di mana benda mulai mencair disebut juga dengan titik leleh. Mari kita lanjutkan. Apakah kalian semua menyukai coklat? Coklat adalah makanan yang digemari oleh anak-anak. Coklat mudah mencair jika disimpan di luar ruangan. Nah, mari kita perhatikan kemasan coklat di bawah ini. Manakah coklat yang paling berat? Nah, ada 3 ya, kalian pilih mana? Ya, tepat sekali, yang coklat 120 gram, kemudian coklat 70 gram, dan yang terakhir yang paling ringan adalah coklat 60 gram. Hari ini Lani berulang tahun. Lani akan merayakan bersama teman-temannya. Ibu ingin membuatkan kue coklat untuk Lani. Bahan untuk membuat kue coklat. Bahan-bahannya 8 butir kuning telur, 200 gram gula tepung, setengah sendok teh garam, 5 butir telur yang diambil putihnya. Kemudian bahan yang dicampur menjadi 1 sendok teh baking powder, 25 gram coklat bubuk, 125 gram mentega, 25 gram maizena, dan 1 kg coklat masak. Coba kalian tuliskan satuan baku yang digunakan pada resep di atas. Ingat, contoh satuan baku kilogram, gram, ons. Nah, hanya 3. Silahkan kalian tuliskan. Nah, yang kedua, satuan yang digunakan pada resep ada yang tidak baku. Dapatkah kamu menemukannya? Nah, Pak Horor ulang kembali. Satuan baku itu bisa kilogram, gram, dan ons. Selain itu semua masuk ke dalam satuan tidak baku. Selain kue coklat, Lani membuat minuman es buah. Minuman segar yang berisi buah-buahan dicampur dengan es. Bantulah Lani menimbang bahan-bahan untuk membuat es buah. Kemudian, baca soalnya, kemudian tuliskan cara mendapatkan hasilnya. Lani membutuhkan sirup untuk membuat es buah. Berat 1 botol sirup 600 gram. Berapa gram berat dari 3 botol sirup? Nah, 1 botol itu 600 gram. Berarti kalau 3 botol berapa? Ya, silahkan diisi sendiri. Kemudian nomor 2, buah yang digunakan untuk membuat es beraneka ragam. Perhatikan berat buah pada timbangan. Kalian perhatikan alpukat dan apel ya. Kalian lihat, jika kurang jelas bisa kalian zoom di buku elektroniknya. Berapa gram berat semua buah tersebut? Jadi alpukat sama apelnya berapa gram? Kemudian, buah manakah yang timbangannya paling berat? Coba dicek timbangannya. Dan nomor 3, Ibu membeli 5 kg buah pasir. Gula pasir digunakan untuk memasak kue 3 kg. Kemudian, gula pasir digunakan untuk membuat es buah 1 kg. Berapa kilogram sisa gula pasir tersebut? Nomor 4, Lani membeli
750 gram jeruk medan. Kemudian jeruk medan dipakai untuk campuran es buah. Jeruk yang tersisa 530 gram. Nah, berapa gram jeruk medan untuk membuat es buah? Yang nomor 5, untuk campuran es buahnya, Lani membeli 6 kantong leci. Setiap kantong beratnya 250 gram. Berapa gram berat seluruh leci yang dibeli oleh Lani? Ya, tolong semua dikerjakan memakai cara. Jika dikurangi, caranya juga dikurangi, dituliskan. Jika ditambah, ya tetap ditambah. Jika dikali, ya silahkan kalian tulis dengan perkalian. Ingat, memakai cara. Sekarang kita masuk ke SBDP. Di negara-negara yang mengalami 4 musim, saat musim dingin tiba, akan turun salju. Salju akan mencair, begitu ganti musim semi. Tahukah kamu bahwa setiap butiran salju mempunyai bentuk yang khas? Kamu akan melihat butiran salju yang bentuknya berbeda-beda. Bentuk yang berbeda jika dilihat di bawah mikroskop. Itu adalah contoh-contoh butiran salju. Nah, dari gambar butiran salju, terciptalah karya seni seperti berikut ini. Ini adalah salah satu contohnya. Kamu dapat menghasilkan karya seni. Untuk itu, kamu harus menggabungkan garis, bentuk, dan warna. Dengan demikian, hasilnya menjadi harmoni yang indah. Ada beragam warna, di antaranya warna primer, yaitu merah, kuning, dan biru. Banyak warna diperoleh dari campuran ketiga warna primer tersebut. Nah, dapatkah kamu menyebutkan warna lainnya? Silahkan. Kemudian, garis adalah goresan yang memanjang dan mempunyai arah tertentu. Garis dapat dibuat pendek, panjang, lurus, tipis, vertikal, horizontal, melengkung, berombak, halus, tebal, miring, patah-patah, dan masih banyak lagi sifat lainnya. Bentuk juga dapat bermacam-macam, di antaranya bulat, persegi, tidak beraturan, dan sebagainya. Kalian perhatikan gambar di halaman 129, kemudian sebutkan garis, bentuk, dan warna yang kalian amati pada gambar. Tugas kalian di sini, selain mengamati tadi, juga membuat aneka bentuk garis. Kamu dapat mewarnai sehingga indah hasilnya. Demikian untuk video pada hari Sabtu ini. Kembali lagi, Pak Khairul mohon maaf jika ada kesalahan kata dalam video yang cukup berisik maupun gambar yang kurang jelas. Pak Khairul juga akan berpesan, tetap jaga sholatnya, ngajinya, serta hafalannya. Terapkan protokol kesehatan 3M, iman. Kita wajib beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, menjalankan segala perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Aman. Kita aman ketika memakai masker, kita aman ketika menjaga jarak kita, kemudian kita aman ketika kita mencuci tangan setiap waktu, dan kita aman ketika kita tidak menyentuh wajah sebelum kita mencuci tangan. Kemudian M yang ketiga adalah imun. Makan makanan yang bergizi. Mulai sekarang budayakan makan sayur dan buah agar vitamin dan mineral dalam tubuh kalian bisa terpenuhi, serta melaksanakan olahraga secara rutin. Terima kasih anak-anak. Kembali lagi, Pak Khairul mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.